Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari, selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali. Untuk edisi hari Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Saya berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat, bahagia dan sukacita. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan share jika renungan ini membawa kita kepada pertumbuhan hidup yang lebih baik lagi. Tema renungan kita hari ini adalah melawan arus dunia mengikuti suara roh. Diambil dari Injil suci menurut Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 16 ayat 4a dan Kisah Para Rasul bab 16 ayat 11 sampai 15. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah amanat yang tidak biasa. Bukan sekedar pesan tentang kesuksesan atau kesehatan jasmani, tetapi tentang keselamatan kekal. Amanat ini datang bukan dari sembarangan pribadi, melainkan dari pribadi yang mengasihi dan yang mencintai dan yang tahu persis apa yang akan terjadi. Tuhan Yesus sebelum wafat dan bangkit menyampaikan satu pesan kepada para murid-muridnya melalui Injil suci menurut Yohanes yang kita dengar hari ini. Pesan ini bukan untuk menakut-nakuti mereka, tetapi agar mereka tidak goyah saat badai penderitaan datang ketika mereka menjadi saksi Kristus. Amanat ini bukan hasil perenungan manusia, tetapi ia berasal dari roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yaitu roh penghibur. Tetapi saudara, amanat ini bukanlah pesan yang mudah untuk diterima dengan hanya melalui ucapan kata. Saudara-saudari, hari ini dunia penuh dengan berita kemajuan teknologi, hiburan, atau kebebasan yang ditawarkan. Tetapi di balik segala kemajuan itu, banyak hati yang tetap menjadi sepi, kosong, kering. Gereja-gereja kosong, bukan karena Allah tak lagi berbicara kepada kita, tetapi karena kita manusia menutup telinga. Zaman ini berkata, hidup hanya sekali, nikmati semaksimal mungkin. Juga berkata, mengapa harus menderita demi iman? Juga bertanya, mana buktinya surga itu nyata? Logika sudah menjadi raja. Kenyamanan menjadi ilah-ilah baru dalam hidup kita. Kebenaran tidak lagi dicari, cukup dibuat sesuai selera pribadi kita masing-masing. Tetapi saudara-saudara terkasih, sesungguhnya masalah bukan pada amanat itu sendiri. Masalahnya terletak pada hati manusia yang tidak mau diusik. Manusia yang lebih suka penghiburan palsu daripada kebenaran yang membebaskan. Manusia yang lebih memilih suara dunia yang lantang daripada suara Roh Kudus yang lembut namun menyelamatkan. Kita hidup dalam dunia yang mengajarkan untuk menghindari luka, menolak penderitaan, dan mengejar yang cepat dan yang mudah. Namun, keselamatan saudara-saudari tidak bisa dibeli dengan instan. Ia adalah buah dari kesetiaan dan ketaatan. Saudara-saudari, lihatlah para murid. Mereka bukan orang yang lebih kuat dari kita. Mereka juga pernah ragu, bimbang, takut, bahkan lari. Tetapi
satu hal yang membuat mereka mampu, yaitu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, roh kebenaran yang keluar dari Bapa sendiri. Ketika Paulus dan Silas tiba di sebuah kota yang belum mengenal Kristus yang bangkit, mereka tidak bersandar pada kehebatan berkhotbah saja, tetapi mereka bersaksi dengan keberanian. Dan melalui mereka, seorang perempuan bernama Lydia dibukakan hatinya dan ia dibaptis bersama seisi rumahnya. Itu bukan hasil dari tindakan persuasif, tetapi dari karya nyata Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, hari ini pertanyaannya buat kita bukan lagi apakah mungkin menjalankan amanat Kristus ini, tetapi maukah kita membuka hati untuk mendengarkan suaranya? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, tetapi Allah menghormati kebebasan kita. Tuhan tidak memaksa, Tuhan hanya mengundang, dan undangannya seringkali datang melalui bisikan suara yang lembut, yang hanya bisa didengar oleh hati yang hening. Apakah kita siap untuk berkata, Tuhan utuslah aku, meskipun artinya harus melawan arus dunia? Apakah kita berani setia di tengah dunia yang menyebut pengorbanan sebagai kebodohan? Saudara-saudari yang terkasih, jika gereja hari ini kosong, bukan karena amanat Kristus yang telah usang atau ketinggalan zaman, tetapi karena hati kita manusia telah penuh dengan suara kebisingan dunia. Namun, saudara-saudari, masih ada harapan. Jika satu orang saja membuka hatinya seperti Lydia, maka Tuhan bisa melakukan karya besar dalam hidup kita. Percayalah. Maka, marilah kita memohon agar Roh Kudus mencurahkan kekuatan atas diri kita yang membuat hati kita, hati Anda dan saya menjadi lembut. Telinga kita menjadi peka dan hidup kita berani untuk setia. Karena amanat Kristus memang berat, tetapi Ia tidak membiarkan kita memikulnya sendiri. Roh-Nya menyertai dan itu sudah cukup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra